Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kembali sahabat Garisida, kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat menarik dari Presiden Prabowo dan juga para politisi senior terkait dengan bagaimana kemampuan Pak Jokowi dalam memainkan panggung politik Indonesia, dan bahkan sekelas Rocky Gerung pun kebingungan untuk menjelaskan pola politik yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9, itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1 one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A simultan ya. Satu papan catur sendiri. Dengan si B satu papan catur sendiri. Oh, pindah-pindah. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena Politisi beliau terhebat penulis Pak Jokowi. skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri. Nah, gitu kan? Kemudian sutradara Sendiri. diserahin ke orang lain. Ada division apa? Ada deviasi. Saya kira Pak Jokowi itu orang yang menurut saya kalau dijadikan disertasi bisa berbagai judul ya. Iya. Karena beliau multiple skenario, multiple goaling. Dan di samping menobatkan Pak Jokowi sebagai presiden atau pemain politik paling hebat setelah reformasi, saya juga menobatkan Pak Jokowi itu sebagai presiden paling eksperimentalis. Nah, gitu. Jadi sebenarnya beliau juga nggak tahu ini berhasil atau nggak langkahnya gitu. Tapi beliau berani bereksperimen. Kalau kita ikut permainan di tubir jurang ini, salah-salah kita yang kecemplung. Ini yang kecemplung banyak sekali. Kalau kata Prof. Ege kan sambil siul-siul. Pak Jokowi tanpa petek, langkahnya tanpa petek. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan orang baik loh, Pak. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Oh, rugi. Ada banyak buktinya bahwa ini bukan saya soal religius. Itu Tuhan itu banyak nolong dia. Oke. Pak Jokowi nih, iya, ambil contoh. Ingat dulu dia nggak pakai payung hujan waktu 212 di depan istana. Ingat ya? Ya. Gatot mengatakan jangan ke sana Bapak Presiden. Tidak aman. Tito Kapolri mengatakan jangan ke sana Bapak Presiden. Tetapi dia berniat tetap mau ke sana. Gitu loh. Gimana? Apa yang terjadi? Menteri Agama Lukman terlambat. Hakim. Menteri Agama kita datang. Gimana pendapatnya? Aku boleh ke sana nggak? Oh boleh Pak. Apa alasanmu? Mereka itu anti Ahok, bukan Bapak. Ayo, Menteri Agama bilang kita, ayo. Dia anulir itu kasar, Panglima sama Kapolri. Dia anulir. Bahwa ada rapat sebelumnya melarang, tiba-tiba datang dia. Itu the hands off gua. Saya bilang ke Jokowi itu, saya melihat kasat maka bagaimana Tuhan menolongmu. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era COVID. 80% kabinet bilang, Pak, lockdown, Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan, dia pasti tidak makan. Iya. Tapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown, mereka mati. Tidak ada yang saya takuti. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat,
untuk kepentingan bangsa, untuk Iya, iya, iya. negara, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda, siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dia kerjain juga. Saya kenal betul itu. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia, saya pun tidak kenal 100% sama beliau. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa omong apa saja sama presiden. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Dan dia berani melakukan itu. Dan itu sebabnya keputusan itu saya sampaikan selalu, pilihan-pilihan itu saya sampaikan untung ruginya. Cara bertindak kami di militer, saya sampaikan Pak Presiden, cara bertindak satu begini, cara bertindak dua ini, untung ruginya ini, kalau menurut kami ini terserah Bapak Presiden putuskan. Presiden bilang, saya pilihin aja Pak Luhut. Baik Pak, kita laksanain. Kadang beliau tanya, Pak Luhut, Bapak sudah putusin, saya akan loyal. Hanya dua di tentara, laksanakan, amankan. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Betul. Hanya orang yang sakit hati dan pendendam Kita harus yang tidak berani mengakui Pak Jokowi. jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. 2003 dipasang threshold itu. Kan orang bilang SBY yang pasang threshold. Berarti SBY bodoh dong. Partainya cuma 7%, kok dia pasang threshold 20%? Kan ngaco kan? Itu 15 waktu itu. Ya 15 apalagi, tetap di atas 7%. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY. Kan itu intinya, karena SBY belum masuk dalam kabinet, belum jadi presiden, tapi potensi jadi. Maka PDIP pasang threshold itu untuk mencegah SBY. Ternyata SBY melampaui threshold itu. Oke, benar sekali. Yes. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar. Ini 2003 nih Bang? 2003. Iyalah. Rizal, kita mesti naikin threshold. Iya, iya. Kenapa? Ya satu, supaya SBY nggak bisa maju. Emang itu akal-akalan PDIP. Nah, bagaimana pendapat sahabat Garisida terkait dengan video yang kita saksikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika konten ini menarik. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.